Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya serta kesehatan untuk kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk saling sharing dan melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan kali ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, utamanya kita semua sekalian. Para pemirsa sekalian, apa kabar semuanya? Mungkin itu adalah, kalau dulu itu adalah pertanyaan basa-basi, kalau sekarang enggak. Kalian pertanyaan beneran. Apa kabar semuanya, sehat kan? Sehat dong, harus sehat, karena kalau enggak sehat rawan untuk di COVID kan. Para pemirsa sekalian, di masa pandemi sekarang ini sebenarnya sebuah cobaan yang sangat berat untuk kita semua. Tapi di balik itu semua sebenarnya ada hikmah yang sangat penting. Salah satunya adalah kita di-push sampai batas maksimal kita, mau nggak mau kita harus siap untuk menggunakan yang namanya teknologi. Semuanya serba pakai teknologi, semua serba online, semua serba digital. Sekarang saya ngomong sendiri di depan kamera, di depan layar, seolah-olah saya ngomong nggak ada orangnya sama sekali, padahal ini ada yang nonton. Ya, itu ada salah satu bukti contoh penggunaan teknologi yang mau nggak mau kita harus menyesuaikan keadaan seperti ini. Pembelajaran sekarang masih daring, masih online, sekolah masih belum boleh masuk, semua pembelajaran dari rumah, belum boleh masuk, belum boleh tatap muka. Sekarang anak-anak kalau sekolah hanya dengan berbaring. Untuk melakukan aktivitas yang namanya bolos saja sebuah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Dan dengan adanya semua teknologi ini yang mau nggak mau harus kita pakai, teknologi memiliki banyak hal yang harus kita ketahui. Karena kita nggak mau kita harus memakai yang namanya teknologi ini dari segala aspek, nggak hanya cuma pendidikan, bahkan sampai dari segi kesehatan, informasi, semuanya pakai yang namanya teknologi. Kita nggak bisa ambil contoh untuk mendidik anak menggunakan handphone. Kita ambil contoh dari mbah-mbah kita nggak bisa, karena dalam zaman mbah-mbah kita belum ada yang namanya handphone. Jangankan mbah kita, saya aja yang masih muda ini, dulu itu belum ada smartphone aja masih baru booming ya, gara-gara tahun 2010 atau 2012, pokoknya sekitar tahun itu. Jadi kita itu lahir di masa belum ada yang namanya smartphone. Masa-masa kecil kita belum ada yang namanya smartphone. Untuk anak-anak sekarang, mereka lahir dengan kondisi sudah ada yang namanya smartphone, sudah ada yang namanya Facebook, Instagram, dan YouTube, dan sebagainya itu. Nah, permasalahannya, kita mau pakai referensi yang seperti apa untuk memperkenalkan smartphone ini kepada mereka, kepada anak-anak ini, anak-anak kecil, anak-anak TK emang belum mengerti sama sekali. Saya beri contoh. Ini game yang populer dimainkan, sangat populer. Ini yang bikin geger dan rame. Ada sempat viral video anak-anak sujud freestyle, itu niru adegan di sini. Game ini namanya Free Fire. Nah, yang jadi titik fokus saya itu di sini. Di sini ada tulisan yang namanya 12+. Yang artinya aplikasi ini hanya boleh dimainkan oleh anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas. Sedangkan kebanyakan yang main ini adalah anak-anak usianya masih di bawah 10. Mungkin ini bukan hal yang penting menurut kalian, tapi ini sebenarnya sangat penting. Google itu memberi
acuan seperti itu sangat ketat sekali. Si publisher ini nggak bisa upload kalau nggak sesuai dengan ketentuannya dari Google. Sangat ketat sekali. Kalaupun sudah lolos, itu harus memenuhi persyaratan seperti ini. Dia dikategorikan untuk user yang usianya berapa tahun. Nah, kalau sudah ada ketentuan seperti ini di usia 12 tahun ke atas, otomatis semua yang ada di dalam ini adalah bukan untuk anak-anak kecil masih usia SD, apalagi usia TK. Mungkin dari segi Google itu sangat ketat, mungkin dari segi fiturnya, kontennya, bahasanya, ataupun aktivitas yang di dalam game itu. Karena ini game bedil-bedilan, tembak-tembakan, yang dimana aktivitasnya adalah bunuh-membunuh, menembak. Dan di situ kayaknya ada fitur chat sama live ngobrol. Nah, yang di situ yang benar sangat dikhawatir. Jadi orang random bisa saling ngobrol, saling ketemu, dan saling main. Kita lanjut ke yang selanjutnya adalah ini. Kalau ini dia masuk ke top rate di Play Store. Sama, kalau ini lumayan. Dia usianya batas usianya adalah rated for 7+. Jadi minimal usianya adalah 70 tahun ke atas. Sama. Kalau ini kita lihat dari desainnya masih cukup menarik, berarti sangat untuk anak-anak lah stylenya. Ada lagi ini PUBG. Ini saingannya yang Free Fire tadi. Nah, kalau ini dia lebih ketat lagi. Usianya adalah 16+. Rated for 16+. Usianya minimal harus berusia anak-anak remaja. Harus anak-anak setingkat SMA. Boleh main ini, tapi peringatannya enggak. Yang main ini adalah anak-anak kecil usia masih di bawah 10 tahun. Jadi sebenarnya yang harus kita perhatikan ini, kira-kira ada yang pernah tahu nggak hal seperti ini? Ini penting banget. Ada sebenarnya game yang usianya batas usianya adalah 3+. Untuk anak-anak yang usianya minimal 3 tahun ada. Tapi saya belum pernah tahu untuk aplikasi yang usianya untuk 1 tahun plus, masih balita. Sekarang kan banyak kan anak-anak kecil yang tiba-tiba nangis dikasih tonton video YouTube gitu, nonton video YouTube. Padahal kalau dari ketentuan ini nggak boleh. Nggak bolehnya ini nggak main-main. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mungkin bisa berefek, mungkin sekarang nggak berefek. Nanti. Nah, yang dikhawatirkan adalah ini, kecanduan game. Ini kalau sudah kecanduan game, ciri-cirinya nanti sangat merepotkan sekali. Anak-anak kalau sudah kecanduan game, itu nanti dia akan berusaha untuk melakukan apa saja, memberi alasan apa saja agar bisa diperbolehkan pegang HP untuk main game. Kalau sudah itu, ada lagi yang berikutnya, dia akan merasa stres dan frustasi kalau enggak main game. Ini sangat bahaya. Nah, bahaya yang berikutnya adalah anak-anak bisa menjadi lupa diri. Lupa semuanya, nggak mau disalahkan, pokoknya main game. Padahal fungsi utamanya game awalnya itu adalah untuk hiburan. Nah, sebentar, kita coba cari aplikasi. Nah, ini YouTube. Kira-kira berapa usia yang diperbolehkan untuk memakai aplikasi yang namanya YouTube ini? Iya, ini rating 12+. Berarti ini anak-anak kan nggak boleh main, nggak boleh nonton YouTube kalau aturan ini. Coba pernahkah kita sebentar saja membaca aturan tentang rating konten ini? Hal seperti ini ada yang pernah baca? Padahal ini penting.
letak rating konten, apa fungsinya. Di masing-masing negara punya ketentuan sendiri. Kalau di Indonesia mungkin seperti ini. Nah ini adalah kan rating 3+, cocok untuk semua kelompok umur. Beberapa kekerasan dan konten fantasi dapat diterima. Bahasa buruk tidak diizinkan di aplikasi yang ratingnya 3+ ini. Tapi YouTube itu 12+. Kekerasan melibatkan karakter fantasi dan ini. Pokoknya dengan baca aja sendiri ketentuan-ketentuannya. Ini sangat penting. Fungsinya begini, kita kan menggunakan teknologi itu agar membantu aktivitas kegiatan kita kan, bukan untuk sebaliknya. Kalau kita saja nggak memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi, ya kita yang akan dimanfaatkan teknologi tersebut. Teknologi ini ada orang di balik layarnya, ada orang yang membuat, ada orang yang mendevelop, ada perusahaan yang mengelola. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, kita yang akan dimanfaatkan perusahaan tersebut. Oke, kembali lagi tadi saya bahas soal aplikasi game. Jadi akan saya sampaikan sedikit rahasia pembuatan aplikasi game. Jadi game itu dikatakan sukses, ini kata dosen saya, itu dari segi publishernya. Yang kedua harus edik atau candu. Yang ketiga ada unsur kompetitifnya. Ya, yang saya tekankan di sini adalah harus memiliki rasa candu. Game itu kalau dikatakan bagus, kalau game itu memiliki rasa candu. Jadi orang itu akan merasa terus-menerus untuk ingin terus memainkan game tersebut. Sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Bagaimana caranya agar orang itu merasa candu agar terus membuka aplikasi tersebut? Instagram misal. Bagaimana caranya agar orang-orang itu mau merasa ingin terus membuka Instagram, scroll. Sama. Nah, fungsinya nanti si pembuat game ini bisa memanfaatkan. Pokoknya intinya agar orang itu terus menggunakan aplikasi game tersebut. Manfaatnya apa? Pokoknya harus bisa memakai aplikasi tersebut, memainkan game yang dia produksi. Apakah ada unsur edukasi atau manfaat? Nggak peduli. Game-game developer itu nggak peduli, aplikasi-aplikasi itu nggak peduli. Yang penting kalian semua, kita semua ini terus dan menerus untuk menggunakan aplikasi tersebut yang akan digunakan dan dimanfaatkan oleh mereka, para pembuat aplikasi raksasa, para perusahaan IT raksasa. Jadi seperti itu. Pentingnya teknologi itu adalah ya karena saat ini kita semua menggunakan teknologi. Bahayanya ya karena semua kita menggunakan teknologi. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini semaksimal mungkin. Kita harus tahu apa saja manfaatnya agar kita tidak dimanfaatkan balik. Agar kita tidak dibodohi begitu. Jadi alasan berikutnya adalah manfaatnya agar kita bisa menggunakan teknologi itu di tangan, bukan ditaruh di hati. Kalau kita menaruh HP, semuanya aktivitas teknologi itu ditaruh di hati, kita akan lupa diri. Karena itu dulu, ini dari segi user dan yang paling sering digunakan oleh anak-anak. Sekarang anak-anak lagi kecanduan main game. Jadi mohon bimbingannya dari jenengan semuanya dalam mendidik anak. Mari perkenalkan teknologi dengan bijak ke anak-anak. Kalau belum saatnya ya belum, kalau sudah saatnya ya diberi bimbingan. Harus bersama orang tua kalau dalam menggunakan smartphone misalnya. Ini belum dari segi keamanan cyber. Anak-anak
salah satunya adalah karena belum boleh belum rekomendasi lah istilahnya, belum rekomendasi menggunakan smartphone. Bahaya lainnya adalah karena anak-anak mungkin bisa membocor, mungkin usilnya dia bisa membocorkan data, karena data itu sangat privacy. Sekarang privasi data itu lebih mahal daripada minyak bumi. Jadi perusahaan-perusahaan raksasa besar ini sekarang sedang tidak menambang minyak tapi menambang data. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih lanjut soal hal seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.